dengan kenaikan cost of fund ini mau tidak mau kita juga mesti melihat dari sisi yang lainnya yaitu lending ya. Apakah kita bisa nggak gitu ikut menyesuaikan juga suku bunga lending. Yang pasti selalu ketinggalan. Kalau deposan kan hari ini naik maunya hari ini juga gitu kan ikut gitu ya. Tapi kalau lending kan tidak gitu. Jadi biasanya terjadi lagging ya. Nah pelan-pelan ya harusnya ini pasti akan menyelaraskan seperti itu. Oke. Nah ini bicara terkait LDR perbankan, apakah Anda melihatnya bisa kembali lagi Bu ke level 80%? Ya, balik lagi semua ini kita melihat perkembangan positif yang ada. Jadi kalau perkembangan positif seperti ini kita juga melihat permintaan terhadap lending juga sudah mulai berdatangan. Jadi harusnya cukup positif untuk mendorong lah LDR yang ada. Oke, baik. Kalau saya bertanya terkait likuiditas yang ada di Bank Mega di 2023 ini dan juga di sepanjang 2022 lalu seperti apa Bu Disa? Ya, Bank Mega is very unique ya karena kita selalu menjaga LDR kita itu di sekitaran 70% gitu. Jadi kalaupun lendingnya mau naik seberapapun bagaimana diimbangi dengan DPK-nya sehingga LDR itu kita selalu jaga. Jadi kalau bicara likuiditas di Bank Mega dari tahun ke tahun mau segala masa pun kita selalu sangat-sangat baik, sangat-sangat terjaga jadi nggak pernah ada isu di Bank Mega. Oke, ini yang harus dijaga juga begitu ya Bu Diza. Sebetulnya melihat tantangannya di tahun ini tantangannya lebih mengarah kemana sih Bu Diza? Tantangannya yaitu balik lagi kan cost of fund ya. Ya, kita nggak bisa melawan market gitu ya. Nah, bagaimana ini kita pintar-pintar ini ya mengimbangi dana mahal, dana murahnya sehingga cost of fund kita bisa tetap kita jaga seperti itu. Itu tantangan paling challenging lah. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat secara garis besar dan juga secara general kembali, di mana juga tingkat literasi keuangan negara kita juga sebetulnya belum naik signifikan begitu ya Bu Diza. Sebetulnya kontribusi dari Bank Mega sendiri ke depannya seperti apa terkait literasi keuangan yang ada? Ya kita sih kepingin terus-menerus gitu ya memberikan edukasi kepada masyarakat ya mengenai literasi keuangan ini karena saya rasa sangat penting. Mulai dari yang paling sederhana kan, bagaimana dia bisa mengatur keuangannya yang secara simpel, mengalokasikan dananya, jangan semua punya uang hari ini habis gitu ya. Mulai dari yang paling simpel dan yang keduanya juga mulai melakukan investasi di produk-produk yang ada. Jadi mulai belajar investasi sedini mungkin. Jadi ini akan terus kita dorong untuk bisa memberikan kontribusi juga kepada masyarakat Indonesia. Oke, baik. Bu Diza, ini juga masih berkaitan begitu ya terkait pembukaan rekening baru untuk rata-rata angkanya di Bank Mega sendiri di angka berapa sih Bu? Pembukaan rekening baru Betul. ya. Rekening baru setiap bulan kita rata-rata itu sekitar 15 ribuan gitu. Ya, kita aim tahun ini kita akan coba naikkan ke sekitar 20 ribuan. Gitu. Kita punya kenapa kita cukup optimis karena kita punya program untuk menaikkan rekening itu lewat program Kasa Kita. Kita baru aja launch program Meriah Bareng Mega, ini program kelanjutan ya yang kita memberikan hadiah undian kepada nasabah. Temanya adalah keliling dunia bareng Mega. Jadi jalan-jalan bareng Mega. Wah, ini yang bisa menjadi daya tarik begitu ya Bu Diza ya. Kalau misalnya terkait pertumbuhan dari nasabah baru ini lebih Anda melihatnya karena pembukaan cabang yang juga makin banyak atau justru karena memang adanya strategi digitalisasi yang juga cukup kencang begitu dilakukan oleh Bank Mega? Ya, kalau perbankan ya saya masih melihat bahwa digitalisasi itu memang kita melakukan beberapa inisiatif ya. Bagaimana untuk mendorong orang bisa membuka langsung gitu kan, tidak perlu lagi datang ke cabang. Karena katanya cabang udah old fashion ya, jadi semua beralih ke digital gitu. Jadi memang kita juga memberikan kemudahan lewat M-Smile kita, nasabah bisa langsung download dan langsung bisa buka rekening. Saat itu juga bisa mendapatkan nomor rekening dan langsung bisa transfer uangnya. Jadi sangat-sangat cepat dan sangat-sangat efisien. Seperti itu. Cepat, efisien dan juga tentunya mudah ya Bu Diza. Iya, sangat mudah, betul sekali. Apakah memang di tahun ini Bank Mega juga ada rencana lagi untuk menambah cabang baru begitu di kota-kota mana saja kiranya Bu Diza? Untuk saat ini kita belum melihat gitu ya adanya penambahan. Kalaupun ada tentunya kita akan sangat selektif gitu. Tapi kita ingin mendorong justru bagaimana nasabah itu bisa mengakses kita punya mobile banking. Karena tidak perlu lagi tergantung pada jam buka cabang gitu ya. Tapi dia bisa melakukan transaksi 24 hours gitu. Ya, terutama untuk nasabah yang mau mengaktifkan kasanya. Biasanya nomor satu ditanya, gimana nih kalau saya mau punya kasa di Bank Mega, apa sih keuntungannya gitu kan ya. Betul. Nah, nomor satu adalah kalau mempunyai kasa di Bank Mega, dia mau bertransaksi lewat mobile banking, itu kita berikan fasilitas ya di mana itu real time 24 jam dan yang paling penting yang disukai oleh nasabah adalah gratis lewat BI Fast.